Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran kedua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, saling menasehati dalam kebaikan. Wahai saudaraku, tahukah engkau orang yang jernih dan suci jiwanya? Mereka adalah orang yang ingatannya semata-mata tertuju kepada Tuhannya, karena senantiasa mengingat Tuhannya sehingga ia lupakan dunia. Bila engkau tenggelam dalam urusan duniawi, bila engkau lupa terhadap akhirat, bila engkau tidak punya rasa malu kepada Tuhanmu, maka dengarlah nasihat saudaramu sesama iman. Terhadap saudara sesama iman, janganlah bersilang pandang dan berselisih, sebab orang yang beriman jika menasihati saudaranya, seperti halnya menasihati dirinya sendiri. Nasihatnya tulus, ikhlas demi kebaikan. Sebagaimana firman-Nya, Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman itu menjadi cermin bagi orang yang beriman lainnya. Ketahuilah bahwa orang beriman itu suka sekali memberi nasihat yang benar dan baik kepada sesama orang beriman. Ia pandai membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Hatinya suci karena Allah menuntut dan membimbingnya. Oleh karenanya, setiap kata-kata yang dinasihatkan senantiasa mengandung hikmah teramat dalam. Sesungguhnya, aku, Abdul Qadir, adalah penasihat bagimu. Aku tidak membutuhkan balasan kebaikan apapun dari amalanku ini. Karena aku menyadari bahwa akhiratku ku dapatkan dari Allah. Aku sama sekali tidak mengejar dunia pun. Dan aku juga bukan menghamba akhirat. Tapi ketahuilah, aku senantiasa menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dia adalah zat yang maha kekal dan abadi. Wahai saudaraku, tinggalkanlah sifat ujubmu di hadapan Allah. Sifat ujub ialah merasa besar dan hebat. Jangan pula engkau ujub kepada makhlukmu. Engkau harus menyadari bahwa dirimu mempunyai sifat yang manusiawi. Agar sifat manusiawi itu tidak menguasai dirimu, maka hendaknya engkau merendahkan jiwamu. Ingatlah, sesungguhnya kejadianmu itu hanyalah berasal dari mutfah, yaitu campuran yang asalnya dari sulbi ayahmu dan taroib ibumu, air hina dan menjijikkan. Pada akhirnya engkau pun mati dan menjadi bangkai yang busuk, menjadi santapan cacing-cacing tanah. Mengapa engkau harus menyombongkan diri dan merasa diri lebih hebat? Janganlah sekali-kali menjadi manusia yang rakus dan menghambakan diri kepada nafsu. Nabi Muhammad SAW bersabda, Asyaddu uqubatillah azza wa jalla li'abdihi talabuhu ma lam yuksam lahu. Lebih berat siksa Allah bagi hambanya yang mencari sesuatu yang tidak dibagikan untuknya. Wahai saudaraku, bukankah engkau makhluk Allah yang lemah? Engkau hanya melihat orang lain beruntung. Maka benarlah ulama berkata, barang siapa yang tidak melihat orang yang beruntung, maka dia tidak beruntung. Engkau melihat orang beruntung, tetapi sayangnya hanya melihatnya dengan mata kepala saja, bukan dengan mata hati. Padahal mata hati itu lebih tajam daripada pandangan mata. Hanya dengan basirah, melihat dengan mata batin, engkau akan dapat menemukan hakikat kebenaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah mata yang ada di dalam hati. Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Sifat rakus merebut duniawi dari tangan orang lain, menjual agama dengan nilai yang sedikit, menukar yang kekal dengan yang fana. Ketika imanmu menyusut, maka perbaikilah kehidupanmu hingga engkau benar-benar tidak membutuhkan orang lain. Apabila iman di dada telah sempurna, maka mendekatlah engkau dan serahkan dirimu secara total kepada Allah Azza wa Jalla. Bebaskan hatimu dari segala duniawi, bebaskanlah hatimu dari harta benda, dan terhadap apa saja yang kamu lihat, serahkan apa saja yang ada pada genggamanmu untuk keperluan sanak dan saudara.
Jadilah engkau sebagai orang yang seakan-akan berhadapan dengan malaikat maut telah mencabut nyawamu. Seakan-akan bumi menganga hendak menelanmu. Seperti gelombang dahsyat menyedotmu ke dalam lautan dan menenggelamkanmu. Barang siapa yang telah sampai pada kemauan ini, pasti hukum sebab akibat tidak berpengaruh, karena keberadaan itu hanya menurut pandangan lahiriah saja, bukan menurut alam batin. Wahai saudaraku, jika engkau mampu melepaskan diri dari kehimpitan duniawi, maka lakukanlah. Jika tidak, maka bergegaslah mengadu kepada Allah. Bergantunglah di bawah rahmat-Nya hingga himpitan duniawi itu longgar bagimu, sehingga himpitan dunia itu bisa terlepas dan hatimu menjadi bebas. Ingatlah wahai saudaraku, ingatlah sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Masukilah pintunya, mohonlah kepadanya agar dia membersihkan hatimu dari sesuatu yang mengotorinya. Sesudah itu penuhilah hati dengan iman, ma'rifat, ilmu dan berkarya. Mohonlah kepadanya agar engkau mendapatkan keteguhan hati dan ketenangan jiwa untuk bertaqarrub, agar dia menyibukkan organ tubuhmu dengan taatan kepadanya. Carilah semua itu darinya, jangan engkau mencari selain daripadanya. Ketahuilah bahwa gerakan lisan yang tidak disertai dengan gerak hati tidak akan mampu mengantarmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya perjalanan yang engkau tempuh adalah perjalanan hati. Kedekatanmu dengannya juga kedekatan hati. Amalan hanyalah berfungsi untuk memelihara tubuhmu dari syariat agar tawaduk rendah diri dalam beribadah. Barang siapa yang menjadikan lisannya atau lidahnya sebagai tolak ukur, maka sungguh ia tidak mempunyai ukuran. Barang siapa menampakkan amal kebaikannya kepada manusia, maka sesungguhnya ia tidak sanggup beramal dan tidak dianggap beramal. Oleh sebab itu, usahakanlah beramal dengan cara sembunyi-sembunyi. Janganlah engkau lakukan dengan terang-terangan, kecuali amalan yang wajib. Ini merupakan pondasi. Maka tiada guna engkau melakukan ibadah jika pondasi keimananmu tidaklah kokoh. Dasar amal itu adalah tauhid dan ikhlas. Barang siapa tidak punya tauhid, maka dia tidak punya ikhlas, dan ia dianggap tidaklah beramal. Oleh karena itu, amalan hendaknya dilandasi dengan tauhid dan ikhlas. Selanjutnya, letakkanlah amalanmu itu dengan kekuatan keimananmu, bukan kekuatan musyrik dan munafik. Orang yang mengesahkan Allah adalah orang yang mengangkat kemampuan amalannya semaksimal mungkin. Sedangkan munafik tidak demikian. Ya Allah, jauhkanlah antara kami dan orang-orang munafik meliputi segala perbuatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.